Halo sahabat foodies, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng foodies. Nah, kali ini kita akan membahas 18 pertimbangan memilih bisnis kuliner yang tepat dan potensial buat teman-teman semua. Nah, ini kan sering banyak yang nanya nih, Mas, kira-kira saya bisnis apa ya? Kira-kira bisnis apa yang berpotensi ya, yang berpeluang ya? Nah, coba kita akan bahas ya di kesempatan kali ini. Yuk kita lihat 18 pertimbangannya itu apa aja. Oke, yang pertama, yang paling penting adalah ketahui siapa target market kita. Ya, anyway kita catat ya 1 sampai 18 ini nggak harus berurutan, tapi menjadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ya, nah jadi kembali lagi kita yang pertama, ketahui siapa target market kita. Ya, jadi target market itu, ya kita bisa ambil dari mana kita atau lokasi kita berjualan, atau area yang kita akan garap, atau memang spesifik umur, behavior, ataupun pekerjaan apapun yang memang akan kita garap. Poinnya seperti itu. Contoh, misalnya teman-teman mau bikin bisnis bakso. Di sekelilingnya banyak sekali kampus-kampus, mahasiswa, kemudian student yang ngekos di situ. Ah, ini jadi target market saya nih, student-student ini. Nah, itulah target market. Kemudian baru kita spesifikin tuh. Siapa mereka, daya belinya berapa, kenapa mau beli bakso, kapan makan baksonya, kemudian berapa duit yang mereka pengen keluarkan untuk bakso, porsinya akan sebesar apa. Nah, jadi memahami target market ini penting sekali. Karena dengan tahu ke siapa kita mau jualan, kita bisa menyusun strategi program yang tepat. Ya. So, itu yang pertama, ketahui siapa target market kita. Oke, kita masuk yang kedua ya. Nah, setelah kita tahu nih siapa target marketnya, segede apa kemudian target market itu? Ya, jangan-jangan misalnya, oh saya mau spesifik mengejar anak-anak wanita yang ngekos. Ternyata areanya sekolah pria misalnya. Misalnya, contoh kalau di beberapa sekolah kan isinya pria semua misalnya. Nah, jadi nggak cocok. Ya, itu ekstrimnya pemikirannya. Jadi kita harus lihat dulu berapa besar marketnya. Let's say kalau kita buka warung ini, oh dengan total market mahasiswa ada 20.000, sehari bisa makan 100 orang, dengan rata-rata belanjanya 30.000, artinya saya bisa mendapatkan omset sekian, ya 3 juta misalnya dalam sehari. Dalam sebulan 90 juta, kemudian saya punya profit bersih misalnya 20%, 6 juta. Ya 90 kali 6, 18 juta. Nah, ini potensial. Artinya kita harus lihat berapa besar marketnya. Jangan sampai kita pengen sesuatu yang, wah ini passion saya banget nih jualan, tapi marketnya nggak ada. Atau marketnya nggak besar, atau marketnya terlalu spesifik buat teman-teman. Ya, ini mau bisnis atau mau amal? Ya, nah ini yang dicatat. Ya, ini yang kedua. Oke, yang ketiga ya. Kalau bisnis, kita coba pertimbangkan bisnis sesuatu yang bahan bakunya itu banyak tersedia. Ya, contohnya apa? Ayam, nasi goreng, soto, kemudian bikin warteg, bikin ya sesuatu yang gampang lah belinya di pasar gitu ya. Jangan terlalu spesifik, misalnya gue mau jualan steak onta mas, kemudian gue mau jualan sate terenggiling. Unik sih. Ya punya diferensiasi yang luar biasa, mungkin nggak ada yang lihat, atau juga nggak ada yang bisa ngikutin. Saya mau jualan soto yang bahannya hanya bisa saya temukan di area mana misalnya. Lah kemudian nanti bahannya gimana? Kalau tiba-tiba kosong, atau stoknya, atau supply chain-nya nggak ada. So, pertimbangan yang ketiga, bikin simple aja. Bahan bakunya yang banyak, pilih bisnis itu. Ya, jadi nggak sulit-sulit bisnis itu sebetulnya. Yang bikin sulit itu kadang-kadang kitanya. Ya, memilih sesuatu yang enggak-enggak. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita perhatiin juga nih kekuatan kompetitor. Contoh misalnya saya mau bikin coffee shop nih. Waduh, sekeliling saya coffee shopnya udah kelas-kelas atas semua ya. Hidden gem udah banyak. Yang gede-gede, mewah-mewah udah banyak. Yang sedang-sedang juga udah banyak. Nah, terus seperti apa dong coffee shop yang saya mau bangun ini? Nah, memahami kompetitor itu penting sekali. Sehingga kita bisa menemukan celah. Ya, di mana celah ini, belum ada loh kompetitor yang isi. Nah, menemukan celah ini penting banget. Khususnya kalau kita baru memulai bisnis.
Ya, jadi teman-teman nggak bisa tuh milih bisnis misalnya, oh saya mau bikin bakso. Ya kemudian baksonya hanya sekedar enak. Oh zaman sekarang udah nggak cukup. Sekedar enak itu nggak cukup. Ya, cari celahnya dengan cara mempelajari apa yang tidak diberikan oleh kompetitor. Ya, baik itu secara konten produknya atau konteks secara konsepnya ataupun secara sesuatu yang memang tidak dideliver oleh kompetitor. Contoh, misalnya, wah kompetitor di sini gede-gede nih. Ya, mereka, wah harganya oke, kemudian variannya banyak. Tapi setelah kita perhatikan, tidak ada yang servisnya luar biasa. Ya, tidak ada yang datang menyapa konsumennya, kenal dengan konsumennya, baksonya made by order misalnya. Wah, jadi kalau ada yang order baru dibuat. Nah, ini celah ini yang kita harus manfaatkan. Karena itu penting sekali untuk ya mempelajari kekuatan dan juga kelemahannya kompetitor. Itu yang keempat. Yang kelima, nah kita juga harus lihat nih, ya tipikal bisnis kita ini, bisnis yang makanan sehari-hari, atau makanannya yang mungkin seminggu sekali lah ya, atau bisa juga sebulan sekali. Karena ini penting sekali nanti, terkait dengan berapa besar marketnya. Contoh, teman-teman kalau perhatikan kalau beli sushi deh, ada nggak yang makan di sini sushi tiap hari? Ada nggak di sini yang makan steak setiap hari? Ya. Atau ada nggak di sini yang makan sesuatu yang fine dining setiap hari? Mungkin nggak kan? Nah, tapi kalau teman-teman misalnya bisnisnya warteg. Anyway, warteg itu potensi yang bagus ya kalau kita mau jalanin gitu ya. Nah, warteg itu makanan sehari-hari. Artinya orang itu mungkin melakukan repetisi hampir setiap hari untuk makan sesuatu yang memang sesuai kantongnya. Ya, jadi kita memilih bisnis warteg untuk menggarap market yang lebih besar. Kompetisinya juga gede. Tapi bisa juga kita mau ambil yang orang sebulan sekali datang, nggak apa-apa deh. Tapi spendingnya 2 juta, 3 juta. Misalnya The Meat Guy gitu ya. Yang mungkin makan steak kita harus keluar 3 juta, 5 juta. Bahkan ada yang spill 30 juta gitu. Nah mungkin ini sebulan sekali. Mungkin juga 3 bulan sekali. Again, balik lagi. Perhatikan nomor 1 juga. Siapa target market kita. Itu yang kelima. Oke, yang keenam, nah ini penting banget nih. Kalau bisnis, ya kita harus perhatikan. Ini bisa dijual multi channel nggak ya? Jangan-jangan kita bisnis kalau dibuat di tempat enak, tapi begitu di delivery kagak enak. Ya, nah sering kan kita perhatikan, wah nikmat banget kalau tapi pas bawa pulang kok biasa aja ya. Nah, ini juga faktor-faktor yang diperhatikan. Bukan tidak boleh ya, tidak bisa multi channel. Artinya bisa delivery, bisa dine-in, bisa reseller, bisa live TikTok, bisa dijual kalau cabai gitu ya. Kemudian bisa marketplace, anything. Tapi poinnya, balik lagi, poin-poin yang pertama, perhatikan juga siapa target market kita, berapa besar marketnya, dan juga apakah punya kemampuan untuk multi channel. Saya ambil contoh lagi nih, kalau teman-teman mau bisnis warteg misalnya. Warteg tuh bisa multi channel banget tuh. Delivery, jalan. Dine-in, jalan. Mau catering, jalan. Mau bikin nasi box, jalan. Nah, itu multi channel. Artinya makanan ini bisa dijual dengan berbagai channel. Padang juga seperti itu tuh. Tapi kalau steak, nah coba ingat-ingat deh. Kapan teman-teman pernah bungkus steak? Ya, I mean steak yang memang T-bone gitu ya, kemudian sirloin yang tenderloin, bukan steak tepung ya, itu enak tetap dibawa ke rumah gitu ya. Yang memang steak-steak yang konsepnya dimakan di tempat. Ayo kapan? Nah, jarang kan kita lakukan, kita pengen makan steak ya pasti on spot ya. Lagi panas, kemudian wah lagi medium rare, kemudian kita makan seperti itu. Nah ini poin yang keenam ya. Jadi apakah bisa multi channel? Oke. Kita masuk poin yang ketujuh ya. Potensi bisnisnya bisa dikembangkan atau tidak. Tadi saya bilang, Mas saya mau jualan nasi goreng dengan konsep misalnya chefnya itu saya sendiri, ya kemudian saya masak sendiri, dan juga konsumen itu boleh custom. Mau pesen nasi goreng apa aja, saya buatin on spot. Nah ini udah jelas nih bisnis nggak akan bisa berkembang. Kenapa? Karena cuman Anda yang
jualan dan bisa melakukan itu. Ya. Tapi kalau konsepnya nasi goreng yang konsepnya berbeda, oh saya bumbunya saya mau bikin dulu. Wah, apa namanya packagingnya. Jadi ada 8 bumbu, nanti kalau yang masak tinggal potong, aduk-aduk selesai. Wah, ini bisa dikembangkan konsepnya. Jadi ya hati-hati dalam memilih model bisnisnya. Ya. Nasi goreng bisa sama-sama nasi goreng. Tapi nasi goreng yang mengandalkan seorang chef untuk membuat nasi gorengnya itu tidak scale, dalam konteks bisa banyak cabang, tapi kalau omset gede bisa-bisa aja. Karena kan orang bisa rame datang. Atau nasi goreng yang bumbunya udah di packing, kemudian dikembangkan di seluruh Indonesia cabangnya, orang tinggal potong, aduk, selesai. Ya, nah lihat beda sekali ya caranya. Nah, teman-teman consider, tidak harus yang kedua. Kalau misalnya, enggak lah saya cuma pengen punya satu aja mas, ini passion saya banget pokoknya, saya pengen punya nasi goreng, saya pengen jagain sampai saya tua, saya mau masakin orang, lihat orang bahagia, ya ini tujuan hidup saya, just do it. Kedelapan, ya, modal awal yang dimiliki. Nah, jadi kalau milih bisnis, lihat-lihat juga modal awalnya. Ya, saya pengen bikin warung steak yang super mewah. Modal berapa, bro? 100 juta. Ke laut dong berarti ya. Gimana caranya? Ya, mau bangun steak harga 4 miliar, modal awalnya cuma 100 juta. Bisa dong, Mas, pakai investor. Balik lagi. Ya, kita lihat dulu kapasitasnya kita. Ya, kalau saya ya mungkin lebih cenderung untuk teman-teman memulai dulu dengan kapasitas dan modal awal yang dimiliki. Ya, untuk melakukan validasi. Teman-teman mau bikin warung steak harga 3-4 miliar nggak apa-apa. Tapi coba dulu bikin steak rumahan ya, cuman bisa di booking, bukanya dari jam 7 malam sampai jam 9 ya. Konsepnya fine dining, yang datang cuma 5 orang atau 6 orang, buktiin dulu aja. Kalau ternyata bagus, responnya oke, yang yang booking banyak, nanti sambil jalan dibesarkan dan dikembangkan. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9, kompleksitas pembuatan produk. Nah, ini contoh nih kalau orang Palembang ya. Ada bolu maksuba, misalnya. Maaf ya kalau salah ya, saya orang Palembang, tapi saya lupa gitu. Ada bolu 8 jam. Wah, untuk menghasilkan bolu ini butuh 8 jam untuk diproduksi. Wah, itu gimana ceritanya? Ya, akan sulit sekali kita untuk melakukan yang poin nomor 7 nanti. Ya, ngembanginya. Karena satu bolu aja butuh 8 jam ya untuk diproduksi. Artinya kita butuh tempat produksi gede, kemudian baru bolu-bolu ini dibuat. Nah, ini kan jadi PR. Ya, nah jadi teman-teman harus perhatikan juga ya kompleksitas pembuatannya. Makin kompleks, biasanya makin sulit untuk di-scale. Ya, tapi makin sederhana akan makin gampang untuk di-scale. Tapi jangan salah, sesuatu yang sederhana belum tentu tidak kompleks. Tapi kita sudah sederhanakan sebelumnya. Contoh, kalau Anda bikin nasi goreng, ya sambil simpel aja. Oke, bumbunya dibuat dulu di tempat. Wow, ada kencurnya, ada bawang putih, ada apa dan apa. Kemudian diaduk-aduk bumbunya, kemudian dimasukkan ke nasi goreng, kemudian dibuat. Nah, kompleks kan? Karena bumbunya harus dibuat di tempat. Tapi ada yang bumbunya sudah buat dulu di rumah. Ya, sudah diaduk dulu deh, sampai outlet tinggal dibuat. Nah, itu menjadi sederhana. Ya, jadi lihat, kompleksitas itu ya bisa dimudahkan, bisa disederhanakan dengan memotong proses untuk kemudian disiapkan terlebih dahulu. Ya, itu yang ke-9. Jadi harus perhatikan nih kompleksitasnya. Yang ke-10, daya tahan produk. Ya. Jadi kita juga jangan membuat sesuatu yang produk itu lebih cepat rusak misalnya ya. Hari pagi ini dibuat, sore udah rusak gitu. Apalagi teman-teman baru mulai. Jadi contoh, saya mau bikin ayam goreng, Mas. Ya udah ayam gorengnya di frozen. Kalau ada order, keluarin deep ya, jadi frost to fry. Misalnya dari frozen bisa digoreng. Atau dari frozen ditowing dulu di chiller, baru kemudian digoreng. Kalau belum laku, masih disimpan di chiller. Masih kuat untuk beberapa hari kemudian. Nah, sehingga kita nggak jadi boros ya, COGS kita menjadi tinggi.
Nah, itu yang ke-10. Jadi perhatikan ya terkait dengan daya tahan produk. Oke, kita lihat berikutnya ya. Biaya operasional. Nah, Mas, saya mau bangun bisnis coffee shop, saya berencana dapurnya di belakang, barnya di depan. Dapur belakang itu karyawan 3, bar depan itu karyawan 3. Kalau 2 shift artinya butuh 3 kali 2 dikali 2, 12 karyawan. Baru mulai gaji udah 12 karyawan. Yakin bisnisnya seperti itu? Nah, ini hati-hati nih teman-teman, biaya operasional ini. Ya, biaya operasional yang paling besar tentu aja biaya SDM. Ya, nah jadi kita harus pikirin, wah kalau gitu dapur digabungin aja dulu sama bar ya. Konsepnya biar bagus. Kalau konsumen order, dia ke bar, kemudian dia setelah order dapat pager system. Atau bisa dapat QR, pesan sendiri. Sehingga 1 kali putaran karyawan cukup 3. Kalau 2 shift total-total jadi 7. Nah, 12 dengan 7 itu selisihnya beda banget ya. Untuk ngegaji 1 bulan. Nah, jadi ini perhatikan ya biaya operasional. Ya, detail-detail tentang operasional dan lain-lain teman-teman bisa lihat di Foodies artikel ya. Nanti masukin linknya di bawah ya, www.foodies.id/artikel. Oke. Kemudian yang ke-12, produknya dimakan sendiri nggak? Jadi kadang-kadang lucu ya, kita bisnis tapi produknya nggak kita makan. Ya. Kalau kita baru mau mulai, ya ada simple aja. Anda bisnislah sesuatu yang memang passion di produk tersebut. Saya bikin warung Indomie, karena saya suka banget makan Indomie gitu. Ya. Jadi Anda jangan bikin bisnis sambal, tapi Anda nggak kuat sambal. Nah, ngetestingnya nanti gimana? Ya oke, saya bisa ngandalin temen mas. Oke, good. Tapi ketika kita mau mengeksplor sambal-sambal baru, kemudian kita harus mengandalkan orang akhirnya. Bisa sih diakali dengan riset. Tapi poinnya sebetulnya, kalau teman-teman bisa makan sendiri, ya dikonsumsi sendiri, itu jauh lebih baik dalam menjalankan bisnis kuliner. Ke-13, punya partner atau mau jalan sendiri. Nah, ini penting nih. Ya, jalan sendiri lebih enak mas, nggak terlalu pusing. Punya partner pusing banget. Gimana kalau dibalik? Jalan sendiri, semua harus dipikirin, jadi pusing. Kalau punya partner, pusingnya bagi-bagi, sehingga nggak terlalu pusing. Nah, pilih yang mana? Nah, kalau tanya, kalau Mas Rex kira-kira apa ya mas? Kalau saya lebih suka berpartner, ya karena saya tahu keterbatasan saya. Misalnya saya nggak bisa masak, saya nggak terlalu jago di keuangan. Nah, partner saya bisa mengcover hal tersebut. Sementara saya berkreasi dengan inovasi-inovasi baru, branding-branding baru, dan lain halnya. Nah, jadi pilihannya ada di teman-teman. Ya, kalau mau scale, cari partner. Tapi kalau bisnis ini lebih banyak tentang purpose, ya, tentang passion, ya, please just do it. Ya, teman-teman bisa jalankan itu. Yang ke-14, modalnya dari mana? Nah, kalau Mas saya punya modal sendiri sih, oke, dan tidak ada yang perlu dibahas. Mas, tapi saya mau pakai investor. Nah, ini banyak urusan. Ya, coba belajar lagi di kelas-kelas Foodies atau di artikel-artikel Foodies atau di YouTube channel Foodies sudah banyak yang membahas tentang investor. Ya, jadi ini harus digali lagi ilmu ini. Keduanya baik. Ya, keduanya punya potensi dan keduanya punya tantangan. Ya, tergantung teman-teman nanti akan melakukan bisnis dan mengembangkannya seperti apa. Ya, kalau saya boleh memilih, kalau punya duit, jalanin aja dulu sendiri. Proven dulu, bisnisnya bagus, baru ajak investor. Ya, ajak investor ya, bukan ngajak orang yang minjemin duit, nanti rugi minta balikin. Ya, oke, ke-15. Lagi ada momentum apa? Nah, kadang-kadang kita mulai bisnis juga lihat momentum. Ya, wah, kayaknya sekarang momentumnya lagi kopi naik nih. Nah, kemudian kita masuklah bisnis kopi. Tapi perhatikan poin-poin sebelumnya yang di atas tadi. Ya, yang sebelumnya. Karena banyak pertimbangan ketika masuk ke kopi. Jangan cuma masuk terus kita nggak punya diferensiasi apa-apa, nggak punya positioning apa-apa. Bahkan diferensiasi dan positioning yang barusan saya omongin ini aja teman-teman nggak tahu itu apa. Ayo, mau bisnis tapi diferensiasi dan positioning aja nggak tahu. Apa coba?
Bingung? Nah, nanti cari lagi kelas-kelas foodies yang sudah membahas diferensiasi dan positioning. Karena ini core-nya bisnis. Ya. Kalau kita nggak paham tentang diferensiasi dan positioning, gawat darurat. Ya. Belum mulai bisnisnya atau sudah mulai bisnisnya, kemungkinan besar masuk UGD nanti. Ya. Nah, 16, saran ahli atau mentor. Nah, kadang-kadang kita mulai bisnis juga bisa dengan saran ahli atau mentor. Kalau saya tanya ini, Mas, kira-kira bisnis kuliner yang potensi apa? Bikin warteg, bikin nasi padang, bikin soto ayam, ya, bikin sate, bikin ayam goreng crispy, ya, tapi dengan konsep. Nah, 5 hal ini sederhana. Kalau tanya saya sebagai seorang mentor, 5 itu aja kerjain. Tapi pakai ilmu, ya, pakai knowledge, paham tentang membangun konsep, paham dengan bisnis plan, paham dengan marketing strategi, paham dengan wow factor. Ya. Nah, hal ini yang akan membuat perbedaan yang signifikan ketika teman-teman nanti menjalankan bisnis. Ya, jadi jangan ngasal. Ya, jangan pakai persepsi sendiri bahwa bisnis ini akan bagus apalagi kalau kita baru memulai. Ya, nah itu yang ke-16. Ke-17, kadang-kadang kita mulai bisnis juga karena skill dan passion khusus, ya. Ada yang lulusannya bakery misalnya. Wah, dia punya skill bakery dan lain-lain, kemudian dia mulai bisnis. Masalah nggak? Perhatikan poin 1 sampai 16 yang tadi, ya. Kalau marketnya nggak ada, target marketnya kecil, ya, size-nya nggak oke, terlalu niche, ya mikir-mikir lagi dong buat dijadikan bisnis, gitu ya. Misalnya saya belajar tentang barbecue apa gitu, tapi marketnya nggak terlalu besar, let's say gitu. Ataupun besar, tapi segmennya agak cukup ke atas, yang which is nggak cocok kalau saya bikin di daerah saya gitu ya. Nah, perhatikan lagi. Boleh ikut passion dan skillnya kita. Tapi again, berapa besar marketnya? Siapa target marketnya? Apakah ada peluang untuk growth dan berkembang? Nah, ini tetap menjadi acuan. Terakhir, ya, penguasaan absolut. Apa tuh penguasaan absolut? Jadi, kuasailah sesuatu yang luar biasa banget. Menguasai ini bukan berarti Anda harus menjadi seseorang yang tidak terkalahkan. Ya, menguasai dalam konteks ini adalah membangun sesuatu yang persepsi orang itu menjadi clear dan menjadi tajam. Contoh gini, ya. Kalau saya pengen bisnis nasi goreng, ya, saya akan mencoba membuat konten-konten nasi goreng di TikTok setiap hari. Saya akan buat konten nasi goreng dengan nanas dan stroberi, nasi goreng dengan daging kadal misalnya, ngarang-ngarang deh. Pokoknya tiap hari teman-teman itu kerjanya bikin nasi goreng dan di live di TikTok. Ya. Guys, hari ini kita akan buat nasi goreng dengan kombinasi nanas dan jahe. Kita makan ya guys. Nggak enak guys, gitu ya. Rasanya parah banget. It's okay. Ya. Tapi di poin ini, kita terus menguasai sesuatu yang kita jual memang. Dan itu nasi goreng. Di benak konsumen, nanti akan terbangun bahwa, oh ini si Ijal nih ahlinya nasi goreng nih. Jago dia buat. Banyak nasi gorengnya yang fail, yang direkam di TikTok. Tapi kemudian banyak juga yang berhasil. Ya, misalnya nasi goreng dengan kayu manis dan daging bekicot. Ternyata enak nih guys. Rasanya unik banget. Wah, langsung bang jual dong bang. Kita juga pengen nih menikmati. Ya, atau jual bumbu nasi gorengnya bisa juga bang. Yang kemarin bumbu nasi goreng kayu manis dan jahe dijual dong bang. Kita juga pengen bikin di rumah. Nah, ini penguasaan absolut bisa dilakukan dengan keahlian. Ya, tadi nomor 17, atau dengan menguasai benak konsumen. Melalui apa? Sosial media. TikTok, dan YouTube, dan lain-lain. So, Anda nggak perlu belajar jadi seorang chef. Ya. Lakukan aja inovasi, dan terus melakukan inovasi. Pergi ke pasar. Guys, kita cari bahan baku ya. Kita buat lagi nih. Nasi goreng bebek, nasi goreng ayam hitam. Wah, whatever itulah. Kuncinya just do it consistently, ya. Jadi lakukan dengan konsisten. Ini membuat Anda akan jadi kuat banget ya, persepsi di benak. Kalau udah gitu, wah itu orang akan cari produknya.
Ya, kalau di TikTok itu banyak ya brand-brand seperti ini, seperti It's Sambal gitu ya, Bittersweet by Najla. Nah, semuanya membangun dengan cara seperti itu. Nah, penguasaan absolut ini bisa dua tadi, secara skill atau secara benak di konsumen. So, teman-teman, ya, itu 18 pertimbangannya. Teman-teman bisa tonton lagi, catat lagi detail, atau teman-teman juga bisa lihat ya di link artikel. Ya, nah nanti di situ ditulis lebih jelas lagi ya untuk kita paham seperti apa sih 18 pertimbangan ini. Ya, nah jadi sebelum memulai bisnis kuliner, ayo bikin checklist 18 pertimbangan ini. Sudah terpenuhi atau belum nih? Ya, yang mana yang kira-kira kita akan ambil sebagai pertimbangan untuk memilih bisnis kuliner yang tepat untuk kita jalankan. So, semoga teman-teman sukses dengan bisnisnya dan jangan lupa subscribe ya, nah, dan juga di-share gitu. So, sampai jumpa, salam sukses bisnis kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.